Peristiwa penciptaan paling awal disingkapkan kepada manusia ribuan tahun yang lalu. Place your bets, ladies and gentlemen. Solusi atas problem zaman modern juga disingkapkan. Semua itu terdapat dalam buku yang tak tertandingi lingkup dan nilainya. Demi buku ini, manusia bersedia menyelaraskan hidupnya. Manusia bersedia mati untuknya. Tak ada buku lain yang pengaruhnya sebesar itu. Sepanjang sejarah, tiada buku yang peredarannya seluas Alkitab. Secara lengkap atau sebagian, Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 2000 bahasa lebih. Alkitab memang bukan buku pelajaran ilmiah, tetapi ia selaras dengan temuan ilmiah terbaru. Para cendekiawan abad pertengahan percaya bahwa bumi ini datar. Namun, 700 tahun sebelum Masehi, Alkitab menyebutkan tentang lingkaran bumi. Orang zaman dahulu percaya bahwa bumi ini ditopang 4 gajah yang berdiri di punggung seekor penyu. Hampir 3.500 tahun yang lalu, Alkitab mengatakan dengan sederhana bahwa Allah menggantung bumi pada ketiadaan. Alkitab memang selaras dengan sains modern. Baru belakangan ini, ilmuwan menemukan peranan DNA, faktor penentu sifat-sifat bawaan kita. Dalam doa kepada Allah, Raja Daud menyatakan prinsip ini. Matamu melihat bahkan ketika aku masih embrio, dan semua bagiannya tertulis dalam bukumu. Tiga 3.000 tahun yang lalu, dengan sederhana Alkitab melukiskan siklus air yang mencakup awan, hujan, dan salju. Alkitab menjelaskan, semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu.
Bagaimana para penulis Alkitab tahu fakta ini? Mereka diilhami Allah. Perhatikan kisah menakjubkan tentang penyalinan Alkitab. Pembuatan papirus di Mesir. Media penulisan kuno ini sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi. Mungkin Musa menggunakan papirus untuk menulis kelima buku pertama Alkitab. Lembaran papirus disambung menjadi gulungan, biasanya sepanjang 4 hingga 6 meter. Pastilah murid-murid Kristen menulis buku dan surat mereka di atas papirus. Perkamen kulit mulai banyak dihasilkan ketika ekspor papirus dilarang untuk sementara pada abad kedua sebelum Masehi. Kulit lebih tahan lama dan lebih bagus daripada papirus. Gulungan perkamen digunakan pada zaman Yesus. Orang Kristen masa awal diperintahkan menyebarkan kabar baik. Namun, gulungan itu mahal dan tidak mudah digunakan. Dibutuhkan naskah yang bentuknya lebih praktis. Kodeks ditemukan pada akhir abad pertama. Kodeks dibuat dengan melipat gulungan menjadi lembaran, lalu dijahit menjadi satu. Metode serupa digunakan untuk pembuatan buku zaman modern. Dalam bahasa apa saja Alkitab ditulis? Ke-39 buku pertama, sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani. Itulah kitab-kitab Ibrani atau Perjanjian Lama. Sebagian kecil ditulis dalam bahasa Aram. Pada zaman Yesus, bahasa Yunani telah menjadi bahasa internasional. Dengan bahasa inilah, ke-27 buku terakhir Alkitab ditulis, yang dikenal sebagai kitab-kitab Yunani Kristen atau Perjanjian Baru. Bagaimana kita dapat yakin bahwa Alkitab modern benar-benar selaras dengan tulisan aslinya? Para penyalin Yahudi dan Kristen berupaya keras melestarikan tulisan kudus itu. Banyak salinan awal masih ada hingga sekarang. Dua contoh yang berharga adalah koleksi Chester Beatty di Irlandia dan fragmen John Raylands di Inggris. Di British Museum tersimpan sebuah manuskrip luar biasa yang meneguhkan kesaksamaan Alkitab. Codex Alexandrinus
dari abad ke-5 Masehi memuat hampir seluruh naskah Alkitab dalam bahasa Yunani. Di Vatikan, Roma, tersimpan sebuah kodeks dari abad ke-4 Masehi. Setelah berabad-abad tersembunyi, para pakar akhirnya memperoleh reproduksinya pada tahun 1889. Padang belantara Sinai. Sarjana Jerman Count Tischendorf mengunjungi biara Santa Catherine di kaki Gunung Sinai pada tahun 1844. Menurutnya, ia menemukan keranjang besar berisi perkamen tua yang akan dibakar sebagai sampah. Di antara sampah ini, ia mengaku menemukan 129 halaman kitab-kitab Ibrani berbahasa Yunani, manuskrip tertua yang pernah dilihatnya. Temuannya kemudian dikenal sebagai manuskrip Sinaiticus, kemungkinan disalin pada abad ke-4 Masehi. Inilah kawasan Laut Mati, tempat ditemukannya gulungan Alkitab yang paling terkenal. Pada tahun 1947, seorang badui muda, penjaga ternak, menemukan gulungan Laut Mati yang pertama dalam gua dekat Khirbet Qumran, sebelah tenggara Yerusalem. Sebagian gulungan masih dapat dilihat di Israel Museum, Yerusalem. Inilah koleksi manuskrip Ibrani tertua yang ditemukan. Sebagian berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Isinya bagian-bagian dari seluruh kitab-kitab Ibrani, kecuali buku Ester. Keistimewaan naskah kuno ini adalah seringnya nama ilahi Tetragrammaton digunakan, yang dalam bahasa Indonesia dilafalkan Yehuwa. Dalam kitab-kitab Ibrani, nama ini muncul hampir 7.000 kali. Gulungan itu membuktikan bahwa Alkitab modern selaras dengan tulisan aslinya. Tetapi, bagaimana Alkitab menyebar ke seluruh dunia? Salah satu faktornya adalah bahasa Yunani menjadi bahasa internasional pada masa awal kekristenan. Mengapa? Sebelum Masehi, tentara Yunani telah menaklukkan dunia dan memasyarakatkan bahasanya. Belakangan, orang Romawi mendirikan imperium yang dihubungkan oleh jaringan jalan raya. Jadi, para utusan Injil Kristen dapat mengadakan perjalanan dan menyebarkan berita Alkitab. Pada tahun 405, cendekiawan Katolik Jerome telah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin, bahasa zamannya. Alkitab itu masih menjadi terjemahan resmi Katolik, sekalipun bahasa Latin bukan lagi bahasa rakyat. Injil Lindisfarne yang bergambar indah dan buku Kells dari abad ke-8 hanya dapat dibaca oleh kaum terpelajar. Selama berabad-abad,
Alkitab tidak dapat dimiliki dan dibaca oleh kebanyakan orang. Namun, beberapa cendekiawan Katolik yang berani rela mengorbankan apa saja agar Alkitab tersedia dalam bahasa rakyat. Pada abad ke-14, reformis Inggris John Wycliffe menolak beberapa ajaran gereja. Baginya, Alkitab merupakan wewenang tertinggi. Di luar dugaannya, kelak ia akan berpengaruh atas rekan-rekannya yang sepaham. Pada tahun 1380, Wycliffe dan rekan-rekannya mulai menggarap terjemahan pertama Alkitab Latin ke dalam bahasa Inggris. Tentu saja, Alkitab itu hanya ditulis tangan. Ia meninggal karena stroke di gerejanya di Lutterworth, Inggris pada tahun 1384. Para musuhnya tidak puas melihat tulangnya terkubur dengan tenang. Lebih dari 40 tahun kemudian, mereka menggali tulangnya, membakarnya, dan membuang abunya ke sungai Swift. Pengikutnya dikenal sebagai kaum Lollard, pemberita Alkitab keliling. Mereka diburu gereja dan sebagian dipenjarakan di tempat yang kini dikenal sebagai Menara Lollard. Upaya untuk menyiarkan salinan tangan Alkitab Wycliffe ditentang keras oleh gereja. Namun, sekitar tahun 1450, terjadi sesuatu yang mengubah sejarah. Mesin cetak dengan huruf lepasan ditemukan oleh Johannes Gutenberg. Pada tahun 1455, Gutenberg mencetak Alkitab pertama berbahasa Latin dalam 3 jilid. Dengan demikian, ribuan Alkitab dapat dihasilkan dalam waktu relatif singkat. Sekitar 40 Alkitab Gutenberg masih ada. Di beberapa perpustakaan gereja, terdapat buku dan Alkitab yang dirantai. Alkitab masih langka, mahal, dan berbahasa Latin. Langkah lain dibutuhkan untuk menyediakan Alkitab bagi masyarakat, menerjemahkannya ke dalam bahasa rakyat. Universitas Oxford dan Cambridge di Inggris pada abad ke-16 melahirkan seorang cendekiawan Alkitab yang berintegritas. William Tyndale percaya bahwa setiap orang Kristen seharusnya dapat membaca Alkitab dalam bahasanya. Dialah orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Inggris. Pada tahun 1522, Tyndale mengatakan kepada seorang pastor terpelajar, "Jika Allah mengizinkan saya hidup, dalam waktu beberapa tahun, saya akan membuat seorang bocah penarik pajak memahami Alkitab lebih banyak daripada Anda." Ini bertentangan dengan kebijakan gereja. Kata seorang juru bicara gereja, terjemahan perjanjian baru dalam bahasa rakyat yang kasar sebenarnya adalah santapan yang memautkan, penyulut dosa,
musuh persatuan, pembunuh kebenaran. Karena ditindas gereja, Tyndale lari ke Jerman. Di sana, ia merampungkan terjemahan kitab-kitab Yunani Kristennya. Beberapa Alkitab pertamanya yang diselundupkan ke Inggris dibakar. Sementara itu, Tyndale mulai menerjemahkan kitab-kitab Ibrani. Sebelum karyanya rampung, ia dikhianati dan ditangkap di Antwerpen, Belgia. Ia dicekik, lalu dibakar di tiang sebagai bidah pada tahun 1536. Pendakwa utamanya berkata, Tidak soal apakah para penjahat agama itu memang bersalah atau tidak. Yang penting, kasus mereka dapat kita manfaatkan untuk menanamkan rasa takut pada masyarakat. Pada tahun 1555, Uskup Latimer dan Ridley dibakar hidup-hidup atas perintah Mary, Ratu Inggris yang beragama Katolik. Karena membaca Alkitab, mereka menyanggah ajaran gereja. Di lokasi ini di Oxford, seraya kedua martir ini berdiri di tiang, Latimer berkata, Tabahlah saudara Ridley dan bersikaplah jantan. Hari ini, atas perkenan Allah, kita akan menjadi lilin penerang di Inggris, yang saya yakin tidak akan terpadamkan. pada masa itu, dibutuhkan keberanian besar untuk membaca Alkitab, yang berarti menentang kebijakan gereja. Di negeri lain seantero Eropa, para pencinta Alkitab dianiaya karena berani menjunjung firman Allah. Contohnya, Jan Hus, seorang imam Katolik, dipengaruhi ajaran Wycliffe. Hus menjadi reformis terkemuka pada abad ke-15 di Bohemia. Ia dijebak dan ditangkap oleh kalangan berwenang gereja. Sewaktu didakwa, ia hanya minta dibuktikan bersalah berdasarkan Alkitab. Ia dinyatakan bidah, dicabut jabatannya, dan dibakar di tiang di luar kota. Martin Luther hidup di Jerman pada abad ke-16. Para pangeran Jerman melindunginya dari musuh. Terjemahan Alkitabnya ke dalam bahasa Jerman pada tahun 1534 disebut Mahakarya Kesusastraan. Itu menjadi dasar bagi penerjemahan Alkitab berbahasa lain seperti bahasa Belanda, Dansk, Island, dan Swensk. Meski dikucilkan, Luther menolak menyangkal iman. Katanya, kecuali saya diyakinkan oleh keterangan Alkitab atau penalaran yang jernih, saya terikat pada ayat yang saya kutip, dan hati nurani saya hanya terpaut pada firman Allah. penerjemah Alkitab yang juga dianiaya adalah Casiodoro de Reina dari Spanyol. Terjemahannya terbit pada tahun 1569 dan diselundupkan ke Spanyol dalam drum anggur. Alkitab juga muncul dalam bahasa Bielorusia, Czech, Italia, dan Sloven. Masyarakat haus akan pengetahuan langsung dari buku yang mengagumkan ini. Bendungan itu telah terbuka, tak akan pernah tertutup lagi. Pada abad ke-19,
terdapat langkah lain untuk menyediakan Alkitab bagi masyarakat. Di pinggiran Wales, tinggallah seorang gadis kecil pencinta Alkitab. Mary Jones telah bertahun-tahun menabung, lalu pada tahun 1800, ia berjalan sejauh 40 km untuk membeli Alkitab berbahasa Wales dari seorang pastor di Bala. Kegigihannya menggugah beberapa pastor untuk mendirikan lembaga Alkitab Inggris dan bahasa asing di London. Salah seorang pengurusnya adalah penulis dan linguis Inggris George Barrow. Ia mencetak Alkitab di Rusia, Portugal, dan Spanyol. Akibatnya, ia pun dianiaya. Lembaga Alkitab Amerika didirikan pada tahun 1816. Kini didukung oleh lebih dari 80 denominasi Protestan. Di Amerika Serikat pada tahun 1870, seorang pemuda di Pittsburgh, Pennsylvania, memulai pelajaran Alkitab secara intensif, yang akhirnya menjadi program pendidikan Alkitab seluas dunia. Namanya Charles Taze Russell. Pada tahun 1881, Russell dan rekan-rekannya mendirikan cikal bakal lembaga Risalah dan Alkitab Menara Pengawal. Lembaga ini telah mencetak atau turut menyiarkan lebih dari 40 terjemahan Alkitab dalam beberapa bahasa. Sekitar 80 juta terjemahan Dunia Baru yang diproduksi Lembaga Menara Pengawal telah ditempatkan di seluas dunia dalam 15 bahasa. Pada tahun 1993, lembaga ini memiliki 900 penerjemah di seluruh dunia yang menggarap penerjemahan Alkitab dan lektur Alkitab lainnya. This afternoon we release the New World Translation, the complete Bible, both in the Slovak and in the Czech languages. Dnes vám můžeme dát k dispozici překlad Nového světa svatých písem v češtině a ve slovenštině. Lembaga Menara Pengawal memproduksi Alkitab di Jepang, di Amerika Serikat, di Brasil, dan di negeri-negeri lain. Bagaimana buku klasik ini dapat menjadi pedoman praktis bagi orang-orang untuk menghadapi problem sekarang? Nota che cosa dice la Bibbia in questo punto, in 1 Tessalonicesi capitolo 5 versetto 3. Alkitab memiliki pengaruh mendidik yang mengubah pikiran, hati, dan tindakan. Alkitab memberikan nasihat praktis dan masuk akal untuk menempuh kehidupan yang bahagia dan memuaskan, namun Alkitab sering tidak dihargai. Do you think the Bible is practical for our day? Well, I have a Bible, but I don't read it very much. Manfaat sejati Alkitab dinikmati oleh orang yang membacanya. Misalnya, Lam di Hong Kong adalah penjudi berat sejak kecil. Alkitab mengubah sikapnya terhadap uang. 咁但係我就諗起啦，
Saya berdoa kepada Allah dan saya ingat prinsip Alkitab di 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 bahwa cinta akan uang adalah akar segala macam perkara yang mencelakakan. Dan saya sadar dengan mengikuti prinsip Alkitab, saya tidak lagi merasakan tegangnya bertaruh dalam pacuan kuda. Sekarang, keadaan saya jauh lebih baik, dan saya dapat mengasihi orang lain. Tidak semata-mata memikirkan Wendy yang pisah dari suaminya menemukan kedamaian dalam keluarga dengan mempelajari firman Allah. Saya ingat definisi Alkitab tentang kasih. Kasih itu panjang sabar dan baik hati, tidak mencatat kerugian. Sungguh beda dari pandangan dunia tentang kasih. Dan hal itu sangat membantu kami sebagai suami istri. Karena kami selalu mendahulukan kepentingan pasangan kami. Keadaan kami sekarang jauh lebih baik. Di Brasil, Caesar menempuh kehidupan amoral. Segalanya berubah sewaktu ada yang memperlihatkan Alkitab kepadanya. Pada awal pelajaran, ia menekankan ayat di Efesus tentang kewajiban suami terhadap istri, kasihi istrimu, perlakukan ia dengan baik. Saya merasa terhibur karena inilah yang saya cari. Saya ingin menjadi pria bermoral, saya punya istri yang selayaknya diperlakukan dengan baik karena ia selalu loyal dan tunduk, terpelajar, sopan dan bertata krama. Saya melihat bahwa ajaran moral Alkitablah yang dapat memperbaiki kehidupan saya. Shuko dari Taiwan lumpuh dari dada ke bawah, tetapi ia menemukan kekuatan dalam firman Allah. Mazmur 34 ayat 8 berkata, "Kecaplah dan lihatlah bahwa Yehuwa itu baik." Pesan saya bagi semua penderita cacat fisik atau psikologis, kita dapat teguh dan beriman. Seperti kata Yesus, iman sebesar biji monster pun dapat tumbuh dan memindahkan gunung. Kazuhiro menjadi jutawan dari balap sepeda, tapi ia hampir kehilangan keluarga dan kesehatannya. Namun, Alkitab memberinya norma-norma baru. Saya terkesan oleh ayat di Matius 16 ayat 26. Apa manfaatnya bagi seseorang jika dia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya? Saya pikir, ya, sekalipun saya bekerja keras tapi merusak diri, dan sekalipun saya dapat banyak uang dan punya kedudukan tinggi, semuanya sia-sia jika saya kehilangan nyawa. Peter yang menempuh kehidupan bejat dan penuh kekerasan memikirkan perubahan yang dihasilkan Alkitab dalam dirinya. Where would I be if I had not studied the Bible? Apa jadinya saya seandainya saya tidak belajar Alkitab? Saya tidak tahu. Mungkin saya sudah mati dan keluarga saya berantakan. Tapi melihat perubahan kami sekeluarga setelah mempelajari Alkitab, kami benar-benar terbantu olehnya. Kini kami bersatu dan kami bahagia. And we are happy. Mercedes meninggalkan senjata dan revolusi karena Alkitab. Hidup saya damai, keluarga saya lebih bersatu. Lenyap sudah kebingungan dan penderitaan yang kami rasakan dulu. Pengetahuan Alkitab membuat kami dihargai, bahkan oleh orang-orang yang tahu latar belakang saya. Mereka takjub melihat perubahan radikal dalam hidup saya. Bahkan di negeri-negeri yang diporak-porandakan kebencian, orang-orang menemukan jalan keluar bagi problem tersulit mereka.
Pikirkan situasi politik di Irlandia dan bagaimana pedoman praktis Alkitab dapat memecahkan problem kita jika benar-benar diterapkan. Jika kita benar-benar mengasihi sesama seperti diri sendiri, kita tidak memasang bom, kita tidak benci, kita tidak menembak, kita punya kasih sejati. Jadi, sewaktu saya mulai menerapkan Alkitab dan mencoba hidup selaras dengan kata-kata Yesus, mengasihi sesama, ternyata saya tidak lagi membenci orang-orang yang dulunya benar-benar saya benci, orang Protestan dan orang Inggris. Seraya menerapkan Alkitab, saya pun memandang orang secara manusiawi, tidak soal agama dan kebangsaannya. Saya benar-benar belajar mengasihi sesama saya. Di Israel, orang Yahudi dan Arab telah belajar untuk berkumpul dengan damai. Di Afrika Selatan, orang kulit hitam dan kulit putih hidup rukun. Bukti bahwa problem modern dapat dituntaskan oleh buku klasik ini. Saya rasa Alkitab sangat praktis. Banyak orang menganggapnya buku tua, dan itu memang benar. Tapi isinya tak kalah modern dengan surat kabar manapun. Saya sadar bahwa firman Allah itu benar. Saya tidak pernah berkekurangan. Ada yang mengatakan Alkitab ketinggalan zaman. Itu kata orang. Tapi ia sama praktisnya seperti pada waktu ia ditulis, terlebih lagi pada zaman ini. Ya, Alkitab sekalipun klasik juga adalah buku modern. Jutaan orang di seputar dunia telah menempuh kehidupan bahagia dan punya harapan teguh akan masa depan karena mempelajari isinya. Mereka sendiri telah merasakan kata-kata Alkitab bahwa segenap tulisan kudus bermanfaat. Maukah Anda mengambil manfaat dari buku modern ini?